Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di bab 7 kali ini, yaitu tentang remote access ya teman-teman. Langsung saja kita ke topologinya. Nah, jadi remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru ya teman-teman. Ini seperti ini ya teman-teman. Sini saya akan menambahkan satu PC di sini. Nah, di sini saya akan pakai yang konsol ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian pilih yang konsol. Nah, habis itu pada PC yang RS232. Nah, teman-teman, biasanya kita melakukan konfigurasi router itu melalui CLI. Namun, perlu diketahui pada perangkat router asli, tampilan CLI itu seperti di paket belasan ini tuh tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini ya teman-teman. Nah, masalahnya kabel serial konsol ini tuh dia tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A dan sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah B atau luar kota, nah disinilah kita bisa menggunakan Telnet dan SSH yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, di sini kita bisa buka routernya. Nah, kita bisa masuk ke CLI. Nah, di sini itu kita bisa masuk ke enable, lalu bisa masuk ke config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line VDA 0 tanda tanya. Nah, di sini itu kita masukkan angka dari 1 sampai 15 ya, teman-teman. Nah, di sini angka 2 ya, teman-teman. Nah, angka 0 sampai 2 itu kan sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Kita bisa enter. Lalu kita bisa pasang password telnet ya, teman-teman, dengan password. Saya akan menggunakan 12345. Nah, lalu kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login itu ya artinya saat user melakukan telnet router itu akan meminta password, lalu kita bisa ketikkan transport input telnet. Nah, kita exit ya teman-teman. Nah, lalu kita ketikkan enable secret. Saya menggunakan 12345. Nah, password ini itu digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jika tidak diatur saat remote dari PC itu, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnetnya ya teman-teman. Ini kita akan pengujian telnet dari PC ya teman-teman. Kita ke PC yang 7. Nah, sebelum itu kita harus pastikan bahwa PC tersebut itu sudah mendapatkan IP secara DHCP ya teman-teman. Nah, habis itu kalian bisa masuk ke telnet SSH kalian. Ininya itu bisa telnet. Nah, di sini itu IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, kalian bisa connect. Nah, di sini itu router akan meminta password. Kita bisa masukkan yang tadi. Ini passwordnya tidak terlihat ya teman-teman. Kita sudah berhasil meremote router. Kita coba enable. Nah, maka dia juga akan dimintai password. Nah, kita masukkan password tadi dari password enable tadi ya teman-teman, 12345. Nah, kita coba config. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote telnet ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan password saja itu sebenarnya itu kurang aman, maka kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kita bisa masuk ke router. Nah, kita coba enable. Nah, dia itu akan meminta password juga ya teman-teman. Nah, kita coba config, lalu kita tambahkan username ya teman-teman. Saya akan menggunakan nama itu Firda. Untuk passwordnya itu menggunakan 12345. Jika sudah, kita bisa enter. Kita bisa masuk ke line VDI 02. Nah, lalu kita bisa ketikkan login lokal. Nah, ini itu artinya itu router akan meminta username dan password. Nah, kita bisa enter ya teman-teman. Lalu ketikkan transport input telnet. Lalu kita bisa uji telnet tadi ya teman-teman, yang PC yang tadi. Kita bisa ke telnet SSH.
Yang ini kita bisa pilih telnet. Untuk IP-nya itu masih sama 10.10.10.1. Kita bisa connect. Nah, ini sudah ada username-nya ya teman-teman. Nah, ini passwordnya. Nah, di sini kita masuk ke enable, masukkan passwordnya. Nah, kita coba config. Nah, sekarang itu telnet sudah menggunakan username ya teman-teman. Kita sudah berhasil masuk menggunakan username. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH di router. SSH itu lebih aman dibanding telnet ya teman-teman, karena terenkripsi ya teman-teman. Di sini kita bisa exit ya, exitnya jangan disingkat. Nah, lalu kita bisa ketikkan crypto generate RSA seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini itu kita disuruh membuat username lagi selain namanya itu router ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname. Di sini saya akan menggunakan Virda, hanya ada 2. Nah, di sini itu hostname itu sudah menjadi Virda ya teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi yang crypto generate SSA. Kita bisa enter. Nah, sekarang kita disuruh membuat domain name. Kita bisa ketikkan IP domain strip name. Saya akan menggunakan virda.com. Nah, di sini kalian bisa ketikkan yang tadi crypto generate RSA. Nah, di sini itu kita bisa masukkan bits yaitu 1024. Lalu kita bisa ketikkan VTY02. Nah, habis itu kalian bisa ketikkan transport input SSH. Nah, kita coba uji SSH di PC yang tadi ya teman-teman. Nah, kita masuk ke telnet SSH. Untuk connection TV-nya pilih yang SSH. Untuk IP address-nya kita bisa masukkan yang tadi yaitu 10.10.10.1. Username-nya itu yang Virda ya teman-teman. Nah, kita bisa connect. Nah, kita bisa masukkan password 1345. Nah, di sini itu hostname router itu berubah menjadi Virda ya teman-teman. Kita masuk ke enable. Nah, maka masukkan password 1235. Habis itu config. Nah, sekarang kita sudah bisa meremote router. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Nah, sekarang kita akan konfigurasi di switch yang ini ya, yang kedua. Nah, kita bisa ke CLI. Kita masuk ke enable, habis itu config. Nah, kita bisa masuk ke VLAN 10. Kita kasih interface-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.32 subnet match-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan 32 itu, terserah ya teman-teman. Nah, kita bisa masukkan IP default gateway 10.10.10.1. Terus kita bisa cek IP dengan do show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa spasi. Nah, di sini itu kalian bisa lihat pada VLAN 10 itu sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi untuk VLAN 20. Kita bisa masuk ke interface VLAN 20. Nah, terus IP address 10.20.20.20.32 subnet mask-nya 55.255.0. Nah, terus kita IP default gateway 20.20.20.1. Kita bisa cek dengan show IP interface brief. Terus pasti, nah, di VLAN 20 itu udah ada IP-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi SSH di switch ini. Nah, makanya mirip dengan router, kita bisa yang dulu.
lalu bisa masuk ke enable config. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname, virga, IP domain name, IP domain name virga.com, seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa ketikkan crypto generate RSA, seperti ini ya teman-teman. Bisa tekan enter. Untuk ininya itu 1024, kalian bisa enter. Lalu kita bisa buat username virga, habis itu password 12345, seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa ketikkan line FTP 02, kita bisa ketikkan transport input SSH, kita bisa ketikkan login lokal, kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa buat enable secret, kita ketikkan enable secret 12345. Selanjutnya kita bisa uji SSH ke switch ya teman-teman. Kita bisa buka pilih yang tadi, telnet SSH kalian. Untuk connection type-nya itu pilih yang SSH ya teman-teman. Kita masukkan IP yang tadi 10.10.10.32. Nah, masukkan username virga, kita bisa connect. Nah, lalu kita bisa masukkan password 1-5. Kita coba enable, masukkan passwordnya, kita coba config. Nah, sekarang itu switch sudah berhasil meremote menggunakan SSH. Nah, jadi pada video kali ini kita telah mempelajari remote menggunakan kabel konsol, telnet tanpa username, telnet dengan username, SSH pada router, dan konfigurasi IP dan SSH pada switch. Nah, sekian, terima kasih pada bab 7 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.